Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang eh, bagaimana caranya kita untuk melakukan pertukaran atau jual beli di cryptocurrency atau mata uang digital gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum paham atau baru dalam dunia trading cryptocurrency, tentu ini menjadi hal yang susah gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah berkecimpung lama, sudah bertahun-tahun seperti saya kira ini sudah menjadi hal yang gampang sekali gitu ya. Oke, untuk exchange atau marketplace ya biasa kita menyebutnya di Indonesia itu ada Indodax dan toko kripto yang terkenal ya. Yang lama itu Indodax, ya ini tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal tinggal masuk saja ke indodax.com, kemudian lakukan proses registrasi. Tidak ada yang susah, saya kira registrasi, kemudian lengkapi data-datanya semua. Setelah itu baru masuk ke ke tampilan seperti ini. Ini saya sudah login dengan akun saya gitu kan. Tampilannya seperti ini, ada beberapa cryptocurrency ya, ada beberapa koin yang bisa kita perdagangkan di sini ya. Tinggal kalian explore, riset sendiri, tentukan sendiri keyakinannya seperti apa tentang koin-koin tertentu, nanti tinggal dilakukan proses jual beli ya. Oke, ini ada walletnya, ada wallet. Jadi masing-masing kita nanti setelah mendaftar itu langsung mendapatkan wallet address yang bisa kita gunakan untuk transfer koin antar exchange ya, antar wallet juga bisa. Jadi kalau teman-teman misalnya punya exchange di Indodax, kemudian akan transfer ke exchange luar negeri, misalnya ke Hotbit, ke Binance, atau ke apalagi ya, CoinGecko dan lain sebagainya, itu bisa melakukan transfer menggunakan Indodax. Saya sendiri sebetulnya prinsipnya menggunakan Indodax sebagai media saya untuk mentransferkan sejumlah koin atau sejumlah uang ke exchange luar negeri ya, yang lebih besar, lebih bagus gitu kan, supaya potensi untuk mendapatkan keuntungan dan ragam dari koin yang bisa kita perdagangkan itu semakin banyak gitu kan. Oke, nanti silahkan atau saya coba ilustrasikan sedikit ya. Saya log out dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, registrasi akun kita lihat. Oke. Oke, seperti ini. Tinggal diisikan saja username-nya, kemudian email, ada nomor HP-nya, ada password-nya, kemudian klik setuju. Kemudian ini dibaca ke syarat ketentuannya ya, sekiranya sudah paham semua tentang regulasinya. Setelah itu baru diklik untuk verifikasi, kemudian lanjut ke pendaftaran sampai dengan selesai gitu ya. Oke, ini gampang sekali saya kira. Kemudian yang berikutnya teman-teman juga harus paham tentang bagaimana melakukan riset koin atau token apa yang kira-kira bisa nih saya beli gitu sebagai investasi atau media saya untuk melakukan proses trading atau jual beli. Jadi kita punya website yang bisa dijadikan sebagai acuan ya kalau teman-teman sebagai awam seperti saya. Silakan masuk di namanya Coin Market Cap ya. Coin Market Cap ini sebetulnya rekapan dari semua koin, ribuan koin, bahkan puluhan ribu koin yang ada di dunia gitu kan. Semua di ranking di sini gitu kan. Nah, saran saya sebetulnya kalau teman-teman mungkin masih awam ya coba cari cryptocurrency atau koin yang ada pada 100 teratas ya, ranking 100 teratas. Di sini ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Binance Coin, ada Cardano ya, Solana dan seterusnya. Sampai dengan Bitcoin Gold nih yang 100 teratas itu ternyata sampai ke Bitcoin Gold. Kenapa saya rekomendasikan untuk koin-koin yang menduduki ranking 100 ke atas? Karena dari sisi keamanan, kemudian investasi begitu, ini jauh lebih aman karena kita tidak tahu bahwa di dunia digital ini sewaktu-waktu bisa saja
hilang, atau bisa saja mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau dia sudah memiliki komunitas yang kuat atau mungkin kapitalisasi pasarnya sudah lumayan besar ya, seperti ini bisa kita lihat 566 miliar dolar ya untuk Ethereum dan seterusnya. Ini bahkan 1 triliun dolar, 1,2 triliun dolar untuk Bitcoin ya. Saya kira komunitasnya sudah cukup bagus, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat juga cukup baik gitu kan. Kalau mau explore tinggal dilihat lagi ke dalamnya, misalnya saya mau cari tahu sendiri tentang Binance. Oke, ini dia detail harganya. Harga saat ini, harga runningnya sekitar 643 dolar ya per satu Binance. Kemudian kapitalisasi pasarnya ini kita lihat 107 miliar dolar ya. Ini market selama 1 hari. Kalau kita mau cek market selama all time ya, ini kita lihat di sini melandai ya. Kemudian pada tahun 2021 itu terjadi peningkatan ya, yang cukup signifikan. Kita lihat sampai kemudian di tahun 2021 di bulan 5 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kemudian mulai koreksi ya, kemudian ini sudah mulai menuju all time high-nya lagi gitu kan. Ini sebagai gambaran ya, nanti teman-teman tinggal explore lagi kira-kira mau cross check koin yang mana nih. Ini ada websitenya, kemudian ada audit ya, teman-teman juga harus paham bahwa untuk koin-koin tertentu yang dikatakan baik ketika dia sudah lulus audit oleh audit eksternal gitu. Ini sudah audit certik, termasuk yang auditor terbaik di dunia cryptocurrency ya. Ada marketplace-nya, kemudian dia dipasarkan di mana aja, nih ada di sini. Oke, di Binance sendiri ya teman-teman, kalau belum tahu, Binance itu merupakan koin dan juga exchange terbesar untuk cryptocurrency di dunia ya. Oke, jadi pasarnya sudah cukup banyak, ini sudah ratusan lebih malahan. Jadi BNB ini sudah tersebar di banyak pasar ya. Saya kira komunitasnya juga sudah cukup kuat ya, solid ya. Jadi tidak perlu khawatir. Ini ada history datanya, tinggal di scroll saja sampai ke bawah. Kira-kira di sini open posisinya, open harganya berapa, kemudian harga tertingginya berapa, harga terendahnya gitu kan, kemudian harga penutupan. Jadi pada tanggal 9 September harga penutupannya di 421. Jadi kalau kita lihat itu semakin hari ada semakin trennya meningkat ya. Meskipun fluktuasinya juga lumayan tinggi, tapi trennya cenderung meningkat gitu. Oke, itu sedikit gambaran ya. Kalian bisa ngulik di sini kalau misalnya mau melihat kira-kira yang trending hari ini siapa gitu kan, koin-koinnya ada di sini. Nah, ini koin yang trending artinya yang di banyak dicari atau banyak dikunjungi gitu ya. Kemudian ada juga dari sisi besarnya gain yang didapatkan pada hari itu. Ini misalnya Elonomics menduduki peringkat yang pertama, 882% peningkatannya per hari ini. Kemudian ada juga yang top loser ya, top losernya bahkan sampai 90%, 91%. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa di samping ada potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan ya, juga terdapat potensi kerugian yang mungkin hampir 100%. Artinya teman-teman harus bisa melakukan money management dengan baik ya. Jangan sampai misalnya menggunakan uang-uang yang alokasinya untuk kebutuhan sehari-hari. Itu termasuk hal yang juga nanti akan mengganggu psikologi tradingnya. Artinya, gunakan uang-uang yang dingin ya. Saya kira harus bijak dalam hal ini. Walaupun ternyata hanya ada uang dingin sekitar ratusan ribu ya silakan dipakai ya. Jangan sampai misalnya memaksakan harus investasi 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta, tapi tidak dalam rangka untuk trading aman, tenang gitu. Karena yang dipakai adalah uang-uang yang mungkin untuk kebutuhan dapur gitu kan, uang untuk kebutuhan anak dan sebagainya, tabungan, saving dan sebagainya. Itu bukan pilihan yang bijak gitu kan. Namanya kita berinvestasi pada produk investasi yang memiliki resiko tinggi, tentu juga harus benar-benar bisa mengikhlaskan jika uang itu hilang gitu kan.
Meskipun sebelumnya ya untuk meminimalisir ya, kalau kita berbicara resiko, semua instrumen investasi ada resikonya. Tapi gimana caranya kita untuk meminimalisir ya dengan cara riset gitu kan. Caranya riset gimana ya dengan explore gitu, seperti ini. Ini ada beberapa website yang bisa kita gunakan sebagai acuan gitu kan. Kita bisa pelajari sendiri. Banyak youtuber-youtuber lain juga dia melakukan penjelasan tentang koin-koin tertentu, proyeksi di masa depan, kemudian project apa aja yang dikerjakan oleh koin-koin tersebut. Ya, saya kira itu juga bisa dijadikan sebagai acuan kalian dalam open posisi di cryptocurrency ya. Nanti kalau misalnya mau pilih exchange yang lain gitu, misalnya ini ada beberapa exchange ini. Ya, jadi tidak hanya token atau koin yang dijelaskan di Coin Market Cap ya. Kalian bisa explore sendiri di sini ada exchange ya yang terbesar ya, ada Binance, ada Coinbase, ada KuCoin, ya ada Kraken, Bitfinex dan lain sebagainya. Ada banyak sekali exchange di sini ya, kalian harus bisa pahami itu dan teman-teman juga harus paham bahwa tidak semua exchange itu likuiditasnya juga cukup baik ya. Jadi ada beberapa exchange yang mungkin dari sisi keamanan masih kurang ya. Tentu saja kita harus bisa bijak dalam memilih exchange tempat kita melakukan proses perdagangan ya. Kembali lagi, lakukan riset sendiri, tidak untuk mengajak kalian ke salah satu exchange atau tendensi ke koin-koin tertentu ya. Silakan dilakukan riset sendiri. Apapun keputusannya itu adalah keputusan kalian. Keuntungan yang kalian dapatkan juga untuk diri kalian sendiri ya. Oke, itu dia. Kemudian yang berikutnya tentang Indodax ya, saya kira tadi sudah cukup banyak. Kita kembali lagi ke Indodax, kita coba explore ya. Saya tidak login, kita kunjungi marketplace-nya saja. Oke, jadi di Indonesia sendiri sebetulnya Bapepti itu sudah melakukan proses regulasi terhadap exchange dan koin. Justru ada koin-koin, beberapa koin, ada sekitar 100 atau 200 koin yang mereka perbolehkan ditradingkan di pasar Indonesia ya. Kalian search aja, nanti teman-teman boleh search kira-kira koin apa saja yang diperbolehkan atau diizinkan diperdagangkan di market Indonesia gitu kan ya. Terutama atau salah satunya ya Bitcoin, ada tokenomics gitu kan. Tokenomics ini merupakan koin token asli Indonesia yang dimiliki oleh Pak Oscar Darmawan ya sebagai owner dari Indodax gitu ya. Nah, ini beberapa koin-koin yang menurut saya cenderung sehat ya, performanya juga bagus. Tentu Pak Oscar dan tim tidak akan gegabah untuk memasukkan koin-koin asal ya untuk bisa diperdagangkan di Indonesia, terutama di marketplace Indodax ya. Tentu sudah dari banyak hal sudah dipertimbangkan ya, ada filter tersendiri ya. Jadi nanti prinsipnya cari yang 100 teratas ya. Ini untuk teman-teman pemula ya. Saya tidak berbicara ketika kita ngulik ya, ketika sudah expert dalam hal trading Bitcoin atau cryptocurrency, ya silahkan lakukan riset sendiri gitu. Tapi untuk pemula saya sarankan riset di 100 koin teratas, kemudian pilih salah satunya, riset mendalam, kemudian dibandingkan lagi dengan beberapa koin-koin yang ada di indodax.com atau di toko kripto. Nanti kita akan ngulik juga tentang toko kripto ya. Setelah itu baru kemudian diputuskan untuk berinvestasi dengan menggunakan money management yang ketat ya. Jangan di all in, jangan semuanya. Artinya kalian punya 1 juta, jangan semuanya dibelikan di koin yang sama gitu kan. Setidaknya 10% di koin ini, kemudian beberapa persen lagi di koin yang lain gitu kan. Jadi ada semacam portofolio investasi yang bisa digunakan sebagai acuan kalian ketika misalnya salah satu dari ke-10 koin itu ternyata ada yang loss gitu misalnya. Jadi tidak semuanya merah atau tidak semuanya merugi. Ada beberapa koin yang siap untuk menutupi kerugian. Ini yang dimaksud dengan uh, menggunakan portofolio investasi dengan baik dan bijak gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Tambahannya ini ada sedikit informasi tentang
Dogecoin atau buff Dogecoin yang sempat viral beberapa waktu yang lalu karena developernya ternyata cabut LP-nya. Beberapa teman-teman YouTuber mengatakan, wah ini ternyata mau dibawa kabur nih, LP-nya, duitnya mau dibawa kabur. Ternyata ada lagi yang mengatakan bahwa itu digunakan sebagai biaya untuk listing di exchange gitu kan. Dan sekarang sudah mulai terjawab gitu kan. Ternyata dicabut LP-nya untuk digunakan sebagai biaya untuk listing di Hotbit. Hotbit salah satu exchange yang juga lumayan besar ya. Meskipun ya teman-teman yang tidak sepakat atau tidak suka gitu kan mengatakan kok di listingnya di Hotbit dengan menggunakan pair NUSD ya. Dikatakan bahwa NUSD itu penggunanya masih sedikit gitu kan. Dogecoin ya, buff Dogecoin dipairkan dengan NUSD, kenapa tidak dengan USDT gitu kan. Ya, beberapa teman YouTuber juga mengatakan itu karena ketika menggunakan USDT biayanya 4 kali lipat atau beberapa kali lipat lebih tinggi gitu kan. Kalau menggunakan NUSD itu bisa lebih rendah ya. Saya kira itu perspektif orang, kita harus hormati ya. Yang jelas ada upaya dari developer untuk mengembangkan projectnya dengan cara listing di beberapa exchange. Ya, saya kira sampai dengan akhir tahun ini ada banyak sekali kejutan ya, terutama di buff Dogecoin ya. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun atau mungkin di awal tahun depan ada gebrakan lagi, ada beberapa akselerasi dari teman-teman developer dari buff Dogecoin untuk mengupayakan listing di beberapa exchange. Karena saya kira untuk buff Dogecoin sendiri komunitasnya itu sudah cukup baik ya, sudah cukup banyak. Itu bisa kita lihat di Oke, sebentar saya coba cekkan ya. Bagaimana saya explore koin ya. Kita lihat di sini, kita lihat di Binance Smart Chain ya. Ada 112.000 holder ya. Artinya ada pemegang buff Dogecoin ini sebanyak 112.000 orang atau 112 alamat wallet ya. Nah, komunitas yang besar seperti ini saya kira tidak gampang untuk diruntuhkan ya. Karena komunitasnya kuat, kita lihat peningkatannya hari ini karena ada sentimen positif dari informasi akan launching di Hotbit pada tanggal 15 November nanti. Akhirnya berdampak pada tren positif ya, meningkat 56% untuk hari ini. Kita lihat grafiknya juga sudah mulai meningkat ya. Saya ada beberapa koin di sini yang mudah-mudahan nanti bisa kita take profit ketika sudah sampai pada titik yang paling optimal ya. Sekarang kita biarkan dulu, kita lihat sampai akhir tahun ya. Teman-teman yang mau beli silahkan ya, lakukan riset dulu, kemudian gunakan uang dinginnya, jangan all in, karena itu adalah resiko yang kalian tanggung sendiri, bukan ditanggung bersama gitu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.